Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman. Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan hingga saat ini kita masih bisa melakukan aktivitas kita dengan penuh nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang kemudian salawat beriringkan salam ke ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terlebih dahulu yang saya hormati Bapak dosen pengampuh Jilfaroni SSIMA sebagai dosen pengampuh di bidang fikih kontemporer yang pada kesempatan kali ini telah memberikan kepada kami sebuah tugas untuk membuat video penjelasan mengenai jual beli kredit. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan mencoba membahas mengenai jual beli kredit ini, yang dimana saya pun masih mencoba untuk membenah diri, memperbaiki diri, memperbanyak ilmu untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai ajaran agama Islam yang sebenarnya itu. Maka apabila nanti terdapat kesalahan ataupun kekhilafan dalam penyampaian saya, mohon untuk memberikan kritik yang bisa membangun diri saya sendiri. Dan lagi, konten-konten ini dibuat bukan hanya sekedar konten, melainkan niatan baik dalam konten ini ialah untuk memukul mundur angka konten-konten lain yang tidak bermanfaat. Maka dari itu konten ini coba dibangun untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, terlebih lagi yang belum mengetahui mengenai jual beli kredit ini. Nah, maka dari itu sebelumnya jangan lupa untuk share, subscribe, and like YouTube ini agar bisa membantu saya dalam membangun channel YouTube ini. Oke. Berbicara mengenai jual beli kredit, maka pertama yang harus kita jelaskan di sini ialah makna kata dari jual beli. Orang Indonesia memandang bahwa jual beli ialah proses sebuah perdagangan, yang dimana dalam bahasa Arab jual beli ini dimasukkan pada kata al-ba'i, yakni yang berarti jual begitu. Kata bayi ini juga sebenarnya berkesinambungan dengan kata syira', yang sehingga kata al-ba'i ini memiliki makna jual beli. Nah, maka dari hal ini dapat kita artikan bahwa jual beli itu sebenarnya adalah sebuah proses tukar menukar yang terjadi pada waktu tertentu. Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa al-bai ialah jual beli yang terjadi dalam saling tukar menukar harta hingga menggunakan cara-cara tertentu. Kemudian ulama Malikiyah dan juga ulama Syafi'iyah serta Hambali menjelaskan bahwa jual beli ini adalah saling tukar menukar harta dalam bentuk pertukaran pemilik dan hak milik begitu. Jadi ketika kita sudah melakukan jual beli itu, maka berpindahlah dia hak milik dari penjual ke pembelinya. Begitulah kira-kira pemaknaan yang diberikan oleh ulama kita. Jadi dari hal ini dapat saya simpulkan sendiri bahwasanya jual beli ini adalah pertukaran harta yang dilakukan oleh dua orang, yaitu pembeli dan penjual, yang memiliki rasa rela sehingga dapat memindahkan hak milik
dari si penjual tadi hingga pindah kepada si pembeli. Dan tidak lupa pula dengan menggunakan alat tukar yang sah. Nah, begitulah penjelasan singkat mengenai jual beli. Maka selanjutnya kita membahas mengenai kreditnya. Sebenarnya apa sih ini kredit? Nah, biasa kan tuh kita mendengar jual beli kredit, kredit mobil, kredit kereta dan lain sebagainya. Nah, pertama kita harus ketahui bahwa kredit ini kalau dia dalam bahasa Yunani itu memiliki makna kepercayaan. Nah, dari makna kepercayaan ini berarti di sini adalah ketika kita memberikan kredit, kita sudah memberikan kepercayaan terhadap orang yang sudah kita berikan kredit tersebut. Sedangkan dalam Islam diajarkan bahwa kredit ini diawali dengan kata taqsid, yang mana arti dari kata taqsid ini ialah pembayaran secara cicilan dalam perjanjian jual beli ataupun pembayaran secara tenggang waktu. Nah, ada beberapa waktu yang diberikan, ada rentang waktu yang diberikan untuk dapat melunasi atas jual beli yang sudah dilakukan tersebut. Hal ini juga diperkuat di dalam pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimana di sini dijelaskan bahwa penyediaan tagihan berdasarkan persetujuan antara kedua pihak yang diwajibkan pihak peminjam melunasi utangnya sesuai jangka waktu perjanjian. Maksudnya di sini ialah peminjaman ataupun jual beli kredit yang dilakukan oleh seseorang itu dilakukan dengan sebuah perjanjian sehingga menimbulkan rentang waktu untuk dapat si pembeli tersebut melunasi akan hutang yang dia miliki atas kredit tersebut tadi. Maka pada pengertian tadi itu dapat saya simpulkan juga bahwa beli kredit adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertentu dengan cicilan dan waktu tertentu lebih mahal dari harga kontannya. Kemudian pertanyaan bagi kita, apa sih sebenarnya landasan dari jual beli ini? Telah dijelaskan di dalam Quran Surah Al-Baqarah 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka garis inilah yang perlu kita tekankan, yaitu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, jadi yang menjadi pertanyaannya, apakah kredit ini termasuk sebagai jual beli yang diharamkan atau dihalalkan? Nah, itu akan kita bahas selanjutnya. Tetapi sebelum itu kita harus ketahui dulu yang dinamakan dengan rukun dan syarat jual beli. Adapun yang menjadi rukun dan syaratnya itu, yang pertama rukunnya itu ya mumayyiz, bisa membandingkan antara yang baik dan yang buruk. Itulah menjadi rukun syarat yang pertama dalam jual beli. Kemudian tentu saja harus ada pembeli, harus ada penjual, dan ada barang, serta harus ada sigot ya, sigot ataupun izab qabul. Nah, itulah sekilas mengenai rukun dan syarat jual beli. Membahas mengenai macam-macam jual beli dari segi bendanya, jual beli ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu jual beli yang terlihat, artinya bahwa pada saat proses jual beli itu barang yang dibeli terlihat oleh si penjual dan pembeli, ataupun barangnya nyata di hadapan penjual dan pembeli. Kemudian jenis yang kedua dari jual beli yaitu jual beli salam. Makna dari jual beli salam ini ialah melalui pesanan, seperti halnya yang kerap terjadi di antara kita saat ini, yaitu jual beli online. Nah, di situ kita memberikan pesanan-pesanan terhadap apa saja yang kita minati sehingga barang itu bisa hadir di hadapan kita, baik itu melalui COD dan lain sebagainya. Kemudian jenis yang ketiga yaitu jual beli benda yang tidak ada. Nah, bagaimana nih maksudnya jual beli benda yang tidak ada? Jual beli benda yang tidak ada itu layaknya seperti kita membeli sebuah kacang tanah tapi yang masih di dalam tanah, sehingga kacang itu belum bisa kita pastikan di dalamnya
di dalam cangkangnya itu ada kacang gitu, itu masih belum bisa dipastikan. Maka untuk jual beli ini, yang jual beli yang tidak jelas ini itu tidak dibolehkan, kecuali ada orang-orang tertentu yang mengetahui bahwa di dalam kacang itu sudah memang betul-betul terdapat kacangnya. Nah, maka jual beli itu pun dibolehkan. Nah, kemudian juga jual beli mengenai sapi, anak sapi yang masih di dalam perutnya, ataupun ikan yang di dalam kolam yang belum tidak ada kejelasannya, maka itu masih masuk kepada jual beli yang tidak dibolehkan. Kemudian mengenai meranjak kita kepada jual beli yang dilarang, jual beli yang dilarang itu sebenarnya banyak, tapi di sini saya akan menjelaskan beberapa, yakni yang pertama, menjual barang yang belum dimiliki penjual. Maksudnya di sini ialah si penjual tersebut belum mempunyai barang yang akan dia jualkan kepada si pembeli, sehingga barangnya tidak tampak, tidak nyata, tidak ada. Jadi apabila barang tersebut belum ada, maka si penjual belum berhak untuk menjualkan barang tersebut kepada si pembeli, karena itu masih belum menjadi hak milik dia. Maka status barang dari jual beli itu ya harus kita miliki dulu, baru kita bisa jualkan. Nah, kemudian jenis yang kedua yaitu menjual di atas jualan saudaranya. Nah, ini juga jual beli yang dilarang. Kenapa saya bilang begini? Karena misalnya nih, pedagang A memberikan harga dagangannya itu senilai 50.000. Kemudian si pedagang B ini menghasut si pembeli tersebut, udah kamu belinya di sini saja, karena saya memberikan harga yang lebih murah daripada si pedagang A, saya bisa ngasih di bawah itu kok. Nah, itu merupakan jual beli yang dilarang di dalam ajaran agama Islam. Nah, kemudian yang ketiga, jual beli yang berdasarkan atas unsur penipuan. Nah, ini juga kerap terjadi di antara kita, banyaknya penipuan-penipuan dalam jual beli, layaknya memberikan takaran beras yang berbeda daripada takaran yang seharusnya, itu pun termasuk kepada penipuan di kalangan masyarakat. Dan penipuan ini kerap terjadi di kalangan penjual-penjual online, memberikan barang-barang yang tidak sesuai dengan apa yang digambar dan yang sampai kepada pembeli tersebut. Kembali kita kepada pembahasan kita mengenai jual beli kredit. Di dalam Islam sebenarnya ada beberapa ulama yang berpendapat, tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli kredit ini dihalalkan. Tetapi salah satu ulama fikih kontemporer yaitu Albani mengatakan bahwa jual beli kredit ini diharamkan, karena di dalam kitabnya dia menyatakan bahwa dalam jual beli yang menggunakan ada tenggang waktunya, nah tenggang waktunya itulah yang menjadikan riba. Itulah menurut Albani, sehingga dia mengharamkan akan jual beli kredit ini. Tetapi Hanafi, Syafi'i, Maliki, mereka menyatakan bahwa jual beli kredit ini ya dihalalkan, karena menurut pandangan mereka rentang waktu itu ataupun putaran waktu yang terjadi dalam jual beli kredit memiliki nilai harga, ada nilainya, sehingga itu bukan diharamkan tapi memang keharusan ada begitu. Maka konteks dalam jual beli kredit di dalam Islam, misalnya nih, saya adalah penjual mobil. Nah, saya menjualkan mobil senilai 100 juta secara kontan. Kepada si pembeli saya memberikan tawaran, mobil ini apabila dibeli kontan saya jual 100 juta. Apabila dibeli kredit selama 1 tahun, saya jual 150 juta. Apabila dibeli dengan kredit selama 2 tahun, maka mobil ini saya jual senilai 175 juta. Maka si pembeli di sini saya berikan tawaran untuk memilih 3 harga yang saya tawarkan kepada dia, sehingga tawaran ini menjadi kesepakatan antara saya sebagai penjual dengan pembeli tersebut, sehingga harga yang dipilih oleh si pembeli tersebut merupakan kesepakatan di antara kami, sehingga rentang waktunya itu sudah dipilih dan dipikirkan oleh si pembeli tersebut. Nah, di situ tidak masuk kepada hitungan riba. Tapi riba yang terjadi saat ini secara konvensionalnya itu, karena kan bank konvensional itu memikirkan bahwa mereka harus mendapatkan untung sebanyak-banyaknya dan tidak memikirkan nasabah mereka. Sedangkan bank syariah yang sekarang ini mereka menggunakan konsep
kredit ini secara syariah, yang artinya mereka menggunakan bagi hasil. Nah, itulah yang menjadi perbedaan antara kredit yang secara umum ataupun konvensional itu dengan kredit Islam ataupun yang syariah tersebut. Maka apabila tadi tidak ada negosiasi ataupun tidak ada penawaran, langsung kita mematok bahwa harga mobil ini 100 juta. Karena dia tidak bisa membayar, kita tiba-tiba menambahi bunganya ataupun menambahi harga dari mobil tersebut hingga 150 juta tanpa ada perjanjian. Nah, disitulah yang termasuk kepada riba tersebut. Nah, itu mencari keuntungan bagi mereka yang di bank konvensional tersebut. Mungkin pada kesempatan kali ini inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan saya ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi kita semua. Khilaf kata ataupun salah penyampaian yang saya berikan itu datangnya dari diri saya sendiri, dan kebenaran yang terucap dari diri saya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-khata' wa nisyan sifatan lil insan. Salah dan khilaf itu adalah kebiasaan manusia ataupun fitrah manusia. Maka dari itu terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat, teman-teman sekalian yang sudah menonton video saya kali ini. Dan terakhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.